Nah kawan-kawan, dari soal ini ada kotak yang berisi 10 bola berwarna merah dan biru, di mana banyaknya bola berwarna merah dan banyak bola berwarna biru belum diketahui, tapi jumlah totalnya ada 10. Nah, diambil 2 buah bola sekaligus secara acak. Artinya dari sini kita langsung bisa menentukan ruang sampelnya. Ketika ada 10 bola, diambil 2 buah bola secara acak, maka kita dapat mencari ruang sampelnya dengan menggunakan kombinasi karena urutannya tidak diperhatikan. Berarti dari 10 diambil 2. Kita mainkan, di sini ada 10 faktorial dibagi 8 faktorial kali 2 faktorial. Ini bisa dihorek-horek, berarti ketemunya adalah 9 kali 10 dibagi 2 faktorial 1 kali 2. Ini dapatnya adalah 45. Artinya ruang sampelnya adalah 45. Nah, sekarang kita main ke informasi yang berikutnya. Peluang terambilnya sedikitnya 1 bola merah, sedikitnya 1 bola berwarna merah. Berarti ada 2 kemungkinan. Pasangan yang terjadi berarti ada 1 berwarna merah dan satunya berwarna biru. Atau dua-duanya merah. Karena paling sedikit merah, berarti ada 2 kemungkinan kejadian di sana. Nah, ini kita tambahkan kejadian yang ada di sini. Nah, kita tidak tahu berapa banyak merah dan berapa banyak biru. Kita ambil aja warna merah sebanyak M. Artinya warna biru itu adalah 10 min M. Banyaknya karena total ada 10, ya kan? Sehingga bisa kita mainkan di sini. Kita pakai kombinasi. Nah, kita mainkan berarti adalah 1M, berarti ada C, M diambil 1 dikalikan dengan C1 yang dari birunya. Birunya berarti adalah 10 min M. Ditambah yang ini berarti diambil 2 dari semuanya yang berwarna merah, berarti CM2. Nah, sekarang kita mainkan dengan permainan kombinasi seperti biasa. Berarti ada ini M ya. Ini pasti M. Karena M ini M1 berarti ini pasti M. Dan gitu aja, pasti M tuh. Ini juga sama, 10 min M C1. Berarti pasti 10 min M. Nah, gitu pastinya ada 10 min M. Nah, gitu. Oke, dikalikan, ditambah. Nah, ini baru dimainkan yang ini. Berarti ada M faktorial, M kurangi 2 faktorial, difaktorialkan, terus dikalikan 2 faktorial. Dari sini kita dapat 10M min M kuadrat. Yang sebelah kanan, ini kita horek-horek halal nih. Sebelum M min 2 kan berarti ada M min 1. Setelah M 2 berarti ada M plus min 1 nih. Ada M min 1, setelah itu ada M. Nah, baru dikalikan dengan 2 faktorial, 1 kali 2. Nah, kita mainkan berarti di sini kita punya adalah 10M min M faktorial ditambah ini tak kaliin berarti ada M kuadrat min M per 2. Nah, biar enak ini kita bikin penyebutnya 2 biar kita jumlahkan sekalian ya. Tak kasih warna beda, berarti ini tak bikin per 2an. Berarti yang di sini 10-nya kita kali 2 jadi 20. Yang di sini berarti adalah 2M kuadrat. 2M kuadrat. Oke, M kuadrat. Sudah kita kalikan dengan 2. Nah, tinggal kita mainkan, kita tambah berarti ada berapa tuh? Negatif M kuadrat, negatif M kuadrat ya kan, min 2 sama plus M. Terus M-nya adalah negatif 19 dibagi 2. Oke, kok ditambah. Ini plus, ini positif min. Min berarti plus 19M. Plus 19M per 2. Ini adalah banyak kejadiannya. Oke, sekarang kita ke peluangnya. Peluang terambilnya sedikit 1 bola merah adalah 1/5. Artinya teman-teman bisa memainkan kalimat matematikanya adalah 1/5 itu diperoleh dari negatif M kuadrat plus 19M per 2 yang dibagi dengan ruang sampel. Ruang sampelnya adalah 45. Nah, artinya bisa kita pindah ruaskan itu. Berarti kita pindah ruaskan 1/5 kali 45 ini. Nah, ini ketemu dengan ini berarti ada 1/5 dikali 45 itu sama dengan negatif M kuadrat plus 19M per 2. Itu juga bisa. Ini kita horek-horek berarti ketemu berapa tuh? Kalau bagi 9 ya, 9. Ini 9. 9 kali 2, 18. Berarti ada 18 itu sama dengan negatif M kuadrat plus 19M. Atau teman-teman bisa tuliskan M kuadrat min 19M plus 18 sama dengan 0. Ditulis pada ruas kiri semua. Nah, sehingga dari sini ketemu persamaan kuadrat yang bisa kita faktorkan. Ada perkalian antara M dan M. 18 itu faktornya adalah 18 dan 1, yang ketemunya adalah negatif 19. Berarti ini min. Berarti kita dapat nilai M sama dengan 1 atau M sama dengan 18. Nah, tentu M sama dengan 18 ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Lah, jumlahnya cuma
10. Kok warna merahnya lebih dari 10? Berarti tidak memenuhi. Artinya kondisinya adalah M-nya sama dengan 1. Sehingga bola berwarna biru itu adalah 10 min 1. Ada 9 buah bola berwarna biru. Yang ditanyakan adalah banyak bola berwarna biru adalah 9. Ada di pilihan E. Oke kawan-kawan, soal berikutnya hampir mirip dengan yang sebelumnya. Di sini ada informasi bahwa dalam sebuah kotak itu terdapat 6 M bola merah dan N bola putih yang keduanya adalah 16. Lalu diambil 2 buah bola sekaligus secara acak dari dalam kotak dan peluang terambilnya 2 bola tersebut berbeda warna. Nah, patokannya di sini nilainya adalah setengah. Setengah itu artinya kan diperoleh dari banyak kejadian dan dibagi ruang sampel. Nah, ruang sampelnya bisa kita cari teman-teman dari kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena urutannya tidak diperhatikan. Kombinasi dari pengambilan 2 buah bola yang di dalamnya terdapat 16 bola. Berarti ada 16 C2. Kita mainkan berarti ada 16 faktorial. 16 kurangi 2 ada 14 faktorial dikalikan 2 faktorial. Nah, ini bisa kita horek-horek. Berarti ada berapa tuh? 15 dikali 16 dibagi dengan 2 faktorial. Ini pun bisa kita sederhanakan lagi, sama-sama bagi 2. Berarti ada 15 dikali 8. Dapat berapa? 120. Ini ruang sampelnya. Nah, sekarang kita mencari banyak kejadian yang terjadi. 2 buah bola berbeda. Pengambilannya 2. Berarti kan berbeda artinya kita bisa tuliskan bahwa pengambilan pertama, karena acak ya. Jadi urutan pertama, urutan kedua misalnya merah dulu baru putih atau putih dulu baru merah, itu pada akhirnya sama. Hasilnya sama, merah putih, intinya gitu. Nah, jadi tidak ada masalah. Artinya yang jadi adalah ini yang berbeda berarti 1 merah dan 1 putih. 1 merah, 1 putih. Berarti kita mainkan di sini 1 merah berarti ada CM1 dan satunya putih berarti CN ya. Ini banyaknya N nih, berarti N1. Kita mainkan di situ. Berarti ini dapat nih secara cepat ini CM1, CN1 karena ini 1, berarti pasti ada M kalikan N. Itu selalu seperti itu. M kali N. Sehingga peluangnya itu adalah M kali N banyak kejadian dibagi 120. Peluang berbeda warna bolanya. Nilainya adalah setengah. Nah, ini yang kita mainkan karena nilainya kan setengah tuh. Berarti adalah ada 2M kali N sama dengan 120. Kita punya nilai seperti itu. Nah, artinya MN itu adalah 60. Dapat MN sama dengan 60. Nah, pertanyaannya adalah berapakah nilai dari M kuadrat plus N kuadrat. Nah, dari sini kita bisa menjabarkan M kuadrat plus N kuadrat sendiri. Itu kan ada suatu penjabaran yang bisa dimainkan dengan mengalihkan si penjumlahan antara M plus N yang dikuadratkan dikurangi dengan 2 kali MN. Ya enggak? Coba kita hitung, nanti ketemunya seperti itu. Main persamaan kuadrat lagi nih. Nah, dari sini kita punya semua. MN ada 16. Berarti 16 kuadrat dikurangi 2 kali. MN juga punya 60 kali 60. Berarti di situ kita punya 16 kuadrat itu adalah berapa? 256 dikurangi 120. Dapat sudah 136. Artinya pertanyaan M kuadrat plus N kuadrat adalah 136. Jawabannya ada di pilihan D. Gitu. Oke kawan-kawan, soal berikutnya ada sebuah kantong yang terdapat di dalamnya ada bola putih sebanyak M dan bola merah sebanyak N dengan nilai perkalian keduanya adalah 54. M kali N adalah 54. Nah, jika diambil 2 buah bola sekaligus secara acak dan peluang terambilnya kedua buah bola itu berbeda warna berarti bisa putih merah atau merah putih dan urutannya tidak diperhatikan, artinya kita nanti pakai kombinasi. Peluangnya adalah 18/35, yang ditanyakan adalah M plus N-nya berapa. Nah, dari sini teman-teman yang bisa kita tentukan adalah jelas ketika kita bermain peluang artinya ada suatu ruang sampel yang kita cari dan berapa banyak kejadian yang bisa kita mainkan, kita cari juga. Nah, kita main ruang sampelnya dulu. Ruang sampel yang bisa kita dapatkan adalah pakai kombinasi diambil 2 dari seluruh bola yang ada di sana, berarti ada M tambah N. Ada sebanyak M plus N bola yang ada di sana. Sehingga nilainya adalah M plus N yang difaktorialkan
dibagi dengan M plus N min 2 difaktorialkan dikali dengan 2 faktorial. Nah, tentu teman-teman ada nilai yang bisa kita sederhanakan. Siapa? M plus N faktorial dan M plus N min 2 faktorial. Oke, artinya kan sebenarnya itu bisa bisa diurutkan dari 1 kali 2 kali 3 sampai M plus N. Yang bawah ada 1 kali 2 kali 3 sampai M plus N min 2. Nah, sehingga yang di atas di sini itu masih ada tersisa M plus N min 1 dan M plus N. Ya kan, urutan berikutnya kan berarti ada M plus N min 1 dan M plus N. Yang bawah itu berarti ada tersisa 2 faktorial, ada 1 kali 2. Sehingga kita punya ruang sampelnya adalah seperti itu. Nah, sekarang kita ke banyak kejadiannya. Banyak kejadiannya adalah keduanya bola berwarna berbeda. Berarti bisa kita ini mainkan dari kejadian yang terjadi bisa artinya putih dan merah. Berarti putihnya terambil 1 dari M, merahnya juga terambil 1 dari N. Jelas di sini kalau kita main kombinasi M ada ini 1, pasti dia dapatnya adalah nilai dari banyaknya bola yang ada. Berarti ada M plus N. Oke, itu adalah banyak kejadiannya, sehingga peluangnya bisa kita tuliskan dari banyak kejadian M kali N yang dibagi dengan seluruhnya. Berarti M plus N bagi seluruhnya, berarti seluruh ruang sampelnya di situ. Berarti ada M plus N min 1 dikalikan dengan M plus N dibagi dengan 2. Itu adalah peluangnya. Dari sini tak mainkan ya, langsung ke sebelah kiri tak garis, artinya ini langsung ke sana. Berarti ada nilai berapa tadi peluangnya? 18/35. 18/35 itu diperoleh dari M plus N sendiri. Kita punya nilainya adalah berapa tadi? M plus N 54. Berarti di sini ada 54. Oke, langsung tak gini aja. Berarti di sini ada 54 yang dikalikan dengan ini kita balik. Yang ini tak balik ya. Langsung kan pembagian pecahan tuh. Berarti pecahan yang di bawah ini kita balik. Berarti jadi perkebalikannya adalah 2 per M plus N min 1 dikalikan dengan M plus N. Oke, kita kalikan silang dari situ. Berarti kita dapat adalah 18/35. Ini ada 54 kali 2 dibagi yang bawah ada M plus N min 1. N plus N min 1 dikalikan dengan M plus N. Ada yang bisa kita sederhanakan nggak? Ada kayaknya. Ini kita bisa horek-horek. Halal nih, kita horek-horek. Ini bagi 2 ketemu 9. 54 sama 9 juga bisa nih. Bagi 9 bagi 9. Ini ketemu 1. 54 bagi 9 itu ketemunya adalah 6. Ya kan? Artinya dari sini kita punya nilainya adalah 1/35 itu sama dengan 6 per M plus N min 1 dikalikan dengan M plus N. Nah, sekarang tinggal kita mainkan lagi di situ. Nah, nilainya adalah berarti dari sini kita punya kaliin silang ya. Berarti ada M plus N min 1 dikalikan dengan M plus N sama dengan 6 kali 35. 6 kali 35 itu adalah kita tuliskan aja. 6 kali 35 kali 6 gitu aja bolehlah, seperti itu. Nah, ini bisa kita jabarkan, nilai-nilainya bisa kita jabarkan. Ini kan artinya bilangan yang berurutan ya sebenarnya ya teman-teman ya. M plus N min 1 dan M plus N itu kan bilangan berurutan, sementara 35 dan 6 itu bisa kita jabarkan jadi 7 kali 5, 6 nya ada 3 kali 2 itu juga boleh. Nah, kira-kira bisa nggak dari pasangan-pasangan bilangan ini kita pasangkan yang nantinya ketemu suatu nilai yang berurutan. Karena apa? Karena ini berurutan. M plus N min 1 dan M plus N itu bilangan berurutan. Dari kecil ke gede, berarti misalnya 13, 14, 12, 13, 10, 11 misalnya gitu. Nah, kira-kira dari pasangan ini bilangan-bilangan itu bisa nggak kita pasangkan? Sehingga nilainya sama, berurutan. Misalnya gini, 7 dengan 7 dengan 2 kita kali ini. Berarti ada 14. Artinya tersisa 5 kali 3, 15. Berurutan ternyata. Sehingga bisa kita simpulkan. Nah, ini adalah suatu permainan menemukan dengan memanipulasi bentuk. Artinya M plus N itu nilainya adalah 15. Sementara M plus N min 1 artinya kan bilangan sebelumnya 14. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa jawaban dari pertanyaannya M plus N ini, nah tak kasih tanda warna, adalah nilainya 15. Ada di jawaban B. Gitu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, soal terkait dengan peluang dalam suatu kotak. Dari soal ini ada 5 kelereng berwarna putih dan 3 kelereng hitam. Berarti totalnya ada 8 bola.
Jika diambil 5 kelereng sekaligus secara acak, berarti urutannya tidak diperhatikan, diambil 5, tentu kita bisa menentukan ruang sampelnya. Berarti dari pengambilan 3 yang seluruhnya ada 8, berarti C83 diambil diambil 5, berarti C85, walaupun nilainya sebenarnya sama nanti pada akhirnya, tapi karena 5 dan 3 jumlahnya 8 ya, berarti C85 diambil 5 dari 8 kotak, 8 kelereng. Nah, berarti dari sini kita bisa mainkan ada 8 faktorial, 8 kurangi 5 ada 3 faktorial, dikalikan 5, 3 faktorial kali 5 faktorial. Bisa disederhanakan 8 sama 5-nya faktorialnya ini, berarti artinya yang di atas ada perkalian 6, 7 dikali 8. Yang bawah ada 3 faktorial, berarti 1 kali 2 kali 3. Nah, sekarang dari sini ada 6 nih. 2 kali 3 juga 6, ini diorek-orek halal hukumnya 7 kali 8, berarti ada 56. Ini adalah ruang sampelnya. Sudah bisa kita tentukan. Nah, sekarang adalah informasi berikutnya. Peluang terambilnya minimal 3 kelereng berwarna putih. Minimal. Berarti dari sini ada beberapa kejadian yang bisa terjadi dan memenuhi syarat, yaitu kelereng warna putihnya ini bisa, tak tulis dulu aja kejadian-kejadiannya, berarti 3 berwarna putih, artinya yang berwarna hitam ada 2, berarti ada 3 putih, 2 hitam. Ini kejadian pertama, bisa terjadi. Karena minimal berarti kalau yang terambil 4 putih, 1 hitam ini boleh. Yang penting ada minimal 3 berwarna putih. Nah, kalau 5-5-nya putih boleh. Berarti hitamnya ada 0 hitam. Boleh. Karena warna putih pun masih memenuhi syarat karena kelerengnya ada 5. Berarti semuanya bisa. Kecuali kalau kelerengnya putih hanya 4 berarti tidak bisa. Nah, sekarang tinggal kita mainkan. Artinya dari sini kita dapat C diambil 3, dari warna putihnya ada 5 dikalikan dengan hitamnya ada 3 diambil 2. Nah, ini ketemunya adalah kita mainkan ada 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. Dikalikan yang di sini adalah 3 faktorial bagi 2 faktorial kali 1 faktorial ya. Sama saja sih, bolak-balik ini 1 faktorial dari 3 kurangi 2, ini 2 faktorial. Nah, kita mainkan di situ, kita pakai warna lain dulu. Berarti ini kita tinggal horek-horek, berarti ada 4 kali 5, ini ada 2 faktorial, berarti 1 kali 2. Ini tak horek-horek bagi 2 ketemunya 10. Ini dihorek-horek ketemunya adalah 3. 10 kali 3 ada 30 cara. Ketika 3 putih dan 2 hitam. Sekarang yang kedua, kemungkinan kedua adalah 4 putih, berarti ada 5 diambil 4. Oke, lalu yang hitamnya berarti ada 3 diambil 1. Nah, ini pun kita langsung bisa menentukan ya, karena 54 selisihnya 1 berarti pasti ketemunya adalah 5. Ini 31 juga sama, ini kalau bawah 1 berarti ketemunya 3. Ini ada 15 cara. Lalu yang berikutnya 5 putih dan 0 hitam. Ini 0 hitam nggak berpengaruh apapun, berarti 5 putih artinya semua ada satu cara. Satu cara kenapa? Karena semuanya putih, atau teman-teman nulis C55 itu juga bisa, ini ada satu cara. Sehingga dari sini banyak kejadian yang terjadi adalah kejadian untuk minimal 3 putih itu ada, tinggal jumlahkan, berarti ada 46. Sehingga peluang terambilnya yang ditanyakan itu adalah 46 per 56. Tinggal kita sederhanakan, masing-masing bagi 2 ketemu 23, yang bawah kita bagi 2 ketemu 28. Ada di pilihan jawaban, ada mana? 23 per 28 ada di pilihan jawaban A. Nah, ini pilihan jawaban A. Oke, kawan-kawan, pada soal ini ada 6 orang anak, di mana terdiri dari 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan duduk berjajar. Yang ditanyakan adalah peluang 3 perempuan duduk berdampingan. Nah, peluang ya, berarti ada ruang sampel dan ada banyak kejadian. Tentu kita mencari ruang sampel dulu nih. Ruang sampel adalah banyak kejadian yang mungkin, berarti susunan yang bisa terbentuk semuanya dari 6 orang itu, artinya kan susunan tempat duduknya bisa menggunakan kaidah pencacahan ini. Menggunakan kaidah pencacahan, atau teman-teman pakai permutasi juga bisa. Karena urutan diperhatikan. Kalau pakai kaidah pencacahan artinya gambarannya ada 6 tempat duduk gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tempat duduk. Ini tempat duduknya. Nah, teman-teman lihat bahwa tempat duduk pertama, ini ruang sampel dulu nih. Tempat duduk pertama berarti masih ada 6 orang nih. Berarti ada 6 cara.
6 cara, ini 6 cara ya, 6 cara yang bisa duduk di situ. Bisa orang pertama, bisa orang kedua, bisa sampai orang ke-6. Berarti ada 6 cara. Artinya setelah ada 1 orang duduk di situ, di bangku kedua ini yang bisa duduk di sana ada 5 pilihan. Jadi masih ada 5 orang yang bisa memilih di situ. Bisa orang kedua misalnya, orang ketiga dan seterusnya. Berarti selalu berkurang, berarti tinggal 4, berkurang lagi, tinggal 2, tinggal 1. Nah, ini banyaknya adalah tinggal kita kalikan, atau 6 faktorial kita kalikan tuh. Berapa tuh? 6 faktorial ini adalah 6 kali ini 24, 24 kali 30, 24 kali 3 72, 720. Itu adalah ruang sampelnya, 720. Nah, sekarang kejadian. Ini kan ruang sampel, berarti kejadian semuanya yang mungkin terjadi, semua. Ini semua. Nah, kejadian perempuan itu berdampingan, kejadian perempuan berdampingan itu adalah ketika 3 orang perempuan itu dianggap satu kelompok 3 perempuan ini. Berarti misalnya ini ada laki-laki 1, laki-laki 2, laki-laki 3, berarti ini ada P1, P2, P3. Ini gabung jadi satu. Jadi satu kesatuan. Maka ketika digabungkan dengan laki-laki bisa acak ya. Nah, ini digabungkan artinya bisa kita asumsikan menjadi ada 4 objek. Siapa dia? Ya ini, objek pertama, objek kedua, objek ketiga, dan objek keempat. Oke, dari susunan ini teman-teman bisa melihat bahwa artinya di sini ada 4 faktorial atau 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan kaidah pencacahan yang di atas, ada 4 susunan di situ. Jadi 4 unsur. Jadinya susunannya ada 4 faktorial. Kita mainkan di sini. Berarti ada sebanyak itu. Tapi ingat di sini yang kita kasih standar stabilo nih. Nah, ini perempuannya pun sendiri di dalam situ bisa melakukan tempat duduk yang berbeda-beda. Misalnya P1, P2, P3. Dengan P2, P1, P3 ini sudah berbeda lagi posisinya. Berarti ada variatif lain untuk lingkaran satu kelompok si perempuan ini ada 3 faktorial. Berarti ada 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kita kalikan teman-teman, tidak ditambah tapi dikalikan karena masih berkaitan tuh. Nah, oke, kita mainkan. Berarti di sini ada berapa nih? Ini adalah 6 kali ini 24 di sini 6 kali 24 adalah 144. Nah, ini adalah banyak kejadian di mana perempuan selalu berdampingan, sehingga peluang yang ditanyakan adalah 144 dibagi 720. Tinggal teman-teman sederhanakan. Oke, sederhananya berapa? Masing-masing bagi 144 bisa ya. Ini bagi 1441, yang bawah ketemunya 5. Oke, 1/5 ada di jawaban E.